Yang repot sekarang ini dengar dari YouTube apa dianggap itu suatu kebenaran, dicek dulu kan. Ya, sebagai anak muda aktivis gitu, konten ataupun narasi-narasi pemikiran itu penting. Dan itu tetap sekali lagi menurut gue itu ada di buku. Ya kalau cuman karena ajang yang apa ya, kalau sekarang kampanye 4 bulanan, 3 bulanan ya. Kalau cuma gara-gara 3 bulan kita pecah itu kan dan bertumpah darah sangat disayangkan gitu. Kita juga harus bangun pemikiran dasar kita udah di level nasional bro. Sebagai calon presiden masa nggak lewat seleksi yang paten untuk tingkatan kepala daerah, tingkat kota kabupaten aja itu seleksinya udah paten. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dita Zulaika, tentunya di acara kesayangan kita RBP Ruang Bicara Pemuda. Hari ini aku senang banget karena aku yang paling cantik ya di antara dua narasumber kita dan juga satu tamu spesial kita hari ini. Karena aku nggak sendirian, aku akan ditemani oleh Kak Noval. Halo guys. Sebagai co-host kita hari ini ya Kak Noval ya. Kita host yang lagi magang. Kak Noval, seru banget ya hari ini kita sudah kedatangan dua narasumber yang luar biasa. Di tengah-tengah kesibukannya Kak mau datang ke podcast kita. Dua tokoh Jakarta. Iya. Calon gubernur Jakarta. Amin. Kita aminkan yang Gak tahu baik-baik. periode Jakarta, tapi ini dua calon gubernur Jakarta. Amin. Kita doakan yang baik-baik saja Kak ya. Kita langsung aja Kak kenalin siapa sih narasumber kita hari ini. Yang pertama ada Kak Omar Syarif, Ketua dari BMK 57 DKI Jakarta. Kok marah-marah gitu ya? Mana aja boleh ketua. Siap. Terus yang kedua ada Kak Ari, Ketua dari IMM DKI Jakarta. Halo, Kak Noval. Halo, ini panggilannya Imawan. Imawan Ari. Iya. Ada singkatan. Kita alumni Muhammadiyah. Wastabikul khairat. Tetangga ada Bapak Omar, Mustoho. Gue juga Ya secara tradisional kan gue Muhammadiyah bos. Secara tradisional Luar biasa. kemudian kultural. Iya, kultural, maksud gue secara kultural. Kita sudah kenal Kak ya secara ketua-ketua ini siapa. Mungkin kita mau mengulik nih secara lebih dalam dari organisasi masing-masing dari ketua OKP ini. Mungkin, boleh dari Kak Omar Syarif dulu Kak. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kita kan diskusi santai aja kan, diskusi santai. Jadi saya itu pertama kali tahu podcast ini dari Ketua David. Saya pikir ini salah satu hal yang bagus juga kan untuk dimulai. Karena memang ide itu kan harus direalisasikan. Betul sekali. Jadi dalam bentuk realisasi ide dari Kak David. Jadi really appreciate lah David untuk bisa bikin satu podcast ini untuk bisa kita berinteraksi. Terus untuk awal berorganisasi lah ya. Jadi saya waktu di SMA tuh total memang berorganisasinya ya. Dalam artian yang memang kita atau notice kita berorganisasi itu ada strukturnya, ada manajerial organisasinya, ada kegiatan dan programnya. Itu saya benar-benar all out itu total pertama kali itu ya di SMA, posisi SMA itu kita bikin basket dan seterusnya. Nah di kampus ini karena saya ngerasa di kampus, karena kebetulan ini agak panjang apa ya? Nggak apa-apa Kak. David. Ini kan sebenarnya diskusi cinta kita di ngopi-ngopi kita tuangin di sini kan. Sebenarnya spesifik gabung BM kan kapan bro? Nah, jadi di kampus itu saya sebenarnya nggak mau nih karena kampus ini saya starting saya dulu BMK. Di kampus itu sebenarnya saya udah nggak yang pengen berorganisasi BEM atau senat gitu sebenarnya ya. Dari awal saya masuk tuh saya nggak ini karena saya udah sibuk kerja. Karena saya masuk tuh udah kerja sambil kuliah. Yang penting lulus kuliah gitu Yang penting kupu-kupu aja karena buat saya SMA udah total lah gue untuk selesai lah masa-masa organisasi. Masuk kampus terus ya itu sama terjerembab atau terjebak lah
karena ketua MPM-nya atau ketua MPR-nya lah ya, itu teman saya SMP yang sama-sama juga bareng sama saya OSIS SMA. Dia lagi waktu itu lagi pemira tuh, pemilihan umum raya. Mar, lu sebelumnya saya panitia apalah, lu ikut aja Mar, masuk Mar. Nggak mau lah, gua nggak punya waktu gitu kan. Terus akhirnya dikunci lah, saya sampai diculik segala macam, dikunci, kita fight. Akhirnya saya mau benar-benar barang sendiri, didorong untuk jadi, singkat cerita jadilah sebagai ketua senat dan Presiden mahasiswa, senat. MPR legislatifnya. Kalau di Mustopo senat. Ininya eksekutif. Eksekutif ya. Mustopo. Kalau BEM kan beda lagi tuh. Kalau BEM kan yang MPR. Kalau kita eksekutifnya. Jadi saya masuk semester 4 kali ya kalau nggak salah. Udah zaman itu masih senat bro. Iya. Belum BEM. Ada BEM, ada senat. Ada BEM. Kalau di Mustopo tuh ada BEM, ada senat. Nah, terus masuk semester 4 atau senat. Ya udah akhirnya ya berjalan aja ya. Terus ada ekstra lah, organisasi ekstra Cipayung. Tapi saya nggak paripurna lah. Saya juga agak nggak terlalu ngedepanin organisasi ekstra saya karena saya nggak paripurna sampai pusat, agak nggak pas kalau itu. Akhirnya singkat cerita, terus saya juga kerja profesional, sempat di beberapa perusahaan 4 tahun 5 tahun, terus S2 segala macam, nggak mau masuk tapi politik karena saya dari kecil udah interest sama politik, tetap ngikutin. Nah, singkat cerita ya itu tadi sekali lagi given kan, kita padahal nggak di lingkungan itu ketemu lagi sama senior. Waktu itu saya ingat lagi tahun-tahun 2014-15 Golkar, karena kebetulan kita di BMK kan, di BMK ke afiliasi kita ke Partai Golkar, itu lagi kisruh dualisme kepengurusan Golkar. Waktu itu Pak zaman siapa tuh bro? Pak Agung Laksono sama Pak Abu Rizal kan, Bung Asbari dan Ancol. Itu saya benar ingat banget tuh, saya nggak ikut sih, maksudnya kalau dibilang kita di lingkaran kesekian lah ya, lihat itu, dan itu di ujung. Nah, terus singkat cerita saya bikin lagi ada konflik permasalahan Gojek juga baru keluar tuh, saya undang Dirjen Perhubungan Darat itu ke kampus, ke Mustopo. Nah terus teman-teman saya juga bilang, udah yuk bikin. Nah kita undang lah Pak Agung Laksono. Yang waktu itu Pak Agung itu sebagai ketua umum Kosgoro 97. Nah itu belum ketua DPR bukan ya? Pak Agung waktu itu kayaknya setelah Pak Agung beberapa bulan beliau selesai jadi Menko. Selesai Menko ya? Selesai Menko beliau, Pak 2015 tuh. Pak Agung kan selesai 2014 Menkonya Pak SBY kan. Nah, terus 2015 bikinlah kita undang Pak Agung gitu. Nah, karena narasi diskusi itu bagus, akhirnya ya singkat cerita Pak Agung ajak kita lah gabung ke Kosgoro. Saya belum tahu BMK segala macam Jadi yang ngajakin langsung Pak Agung Laksono? Ya kurang lebih begitu ya. Maksudnya bukan ini ya, ada senior saya, tapi karena kita ininya irisannya dengan itu, dengan Pak Agung kita undang, ya akhirnya Pak Agung. Kalau BMK itu apa sih Kak sebenarnya? Organisasi tentang apa sih? Jadi BMK itu singkatan dari Barisan Muda Kosgoro 1957. BMK itu sebenarnya salah satu gerakan dari Kosgoro 1957. Kosgoro itu kan induk kan. Iya. Kosgoro itu salah satu kino, induk dari ormas yang mendirikan Partai Golkar. Karena ada Trikarya kan, ada Kosgoro 57, Soksi dan MKGR. Nah, BMK ini adalah gerakan di bawah Kosgoro 57. Jadi untuk sektor kepemudaan di DKI Jakarta, BMK 57 DKI Jakarta. Jadi memang kita tidak langsung secara organisasian strukturnya itu tidak langsung ke Partai Golkar sebenarnya. Tetapi induk kita adalah ke Kosgoro 57. Gitu. Sederhananya seperti itu. Kalau kegiatan di Kosgoro itu apa saja Kak? Kegiatannya ya seperti umumnya ormas-ormas yang lain lah ya. Kegiatannya itu lebih ke kegiatan sosial kemasyarakatan. Kita juga ke pemudaan dan olahraga.
yang paling konkret yang kita lakukan itu kebetulan saya ditunjuk waktu itu Kosgoronya masih Kosgoro DKI, BMK DKI, sorry, BMK DKI. Saya di periode pertama, ini kan periode kedua saya kan. Periode pertama itu saya pas zamannya COVID. Tahun 2020 awal. Nah, zaman COVID saya bisa klaim ini karena memang data digitalnya memang benar. Kita tuh sebagai ormas pertama yang melakukan aksi sosial memberikan masker dan juga hand sanitizer. Waktu itu belum, kan COVID itu Maret 2020 kan pengumuman Presiden tanggal 23 Maret kalau saya nggak salah. Itu 4 atau 5 hari setelah itu kita udah langsung bergerak turun ke masyarakat. Ingat saya di terminal Blok M, kita bikin masker, kita fundraising lah ya, kita bikin masker sama hand sanitizer satu paket. Jadi kita bagi-bagiin ke bus, masuk ke bus. Luar biasa ya bro. Ada digital, dan itu program atau kegiatan pertama kita yang berkaitan dengan kemasyarakatan akhirnya menjadi satu program nasional dan digaungkan juga sama PPK Kosgoro kolektif, sama pusat sama Kosgoro 57 sama Mas Dev. Itu kita bikin yang lebih besar lagi, kita lakukan di Bundaran HI. Sama bagi masker dan juga hand sanitizer, karena sekaligus kita kan sosialisasi mengenai masyarakat harus pakai COVID. Foto banget ya. Orang kan pakai masker kan, iya bukan bandel, karena orang nggak tahu nih sebenarnya COVID-nya apa kan. Nah, jadi kita bergerak langsung kasih hand sanitizer, terus kita tahu pakai hand sanitizer kalau nggak waktu COVID. Kurang lebih kan kayak gitu. Akhirnya kita buat habis makan di restoran. Itu pun tertentu doang kan. Kalau ketika COVID kan, setelah trennya gitu ya, semua orang pakai masker dan semua orang pakai hand sanitizer. Nah itu kita jadi bukan hanya ormas, mungkin satu organisasi pertama lah kita bisa bilang yang menjalankan pembagian itu. Kita bagi ke busway, ke Transjakarta waktu itu di Bundaran HI. Yang pecahnya sih yang waktu di Blok M. Kita benar-benar masuk ke bus, kasih ke orang-orang penumpang di terminal Blok M. Oke, menarik ya ternyata Kak Novel. Lanjut di sebelahnya. Iya, gimana Kak, apa sih OKPI PPDKI Jakarta? Bisa dijelaskan? IMM itu apa sih bro? Siapa tahu ada. Jadi di sini banyak yang belum tahu bro. Iya, siapa tahu mau masukkan organisasinya. Harusnya pada tahu, cuman kita tadi dengerin obrolan senior. Kalau Iya. ngomongnya agak lama kita bacain kan. Jadi kalau IMM itu sebenarnya tadi udah disinggung di awal kan. Kepanjangan kan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Jadi IMM ini ya bisa dibilang anak kandung Muhammadiyah di kalangan mahasiswa. Kalau bahasa kitanya itu Ortom, organisasi otonom dari Muhammadiyah. Muhammadiyah ini kan ya kalau Muhammadiyah mungkin udah nggak perlu dijelasin, rata-rata pasti udah tahu gitu kan. Muhammadiyah ini secara struktural mereka punya beberapa ortom lah, diantaranya ya Pemuda Muhammadiyah. Kalau untuk pemudinya perempuannya itu ada Nasihatul Aisyah. Di kalangan pelajar ada Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Di kalangan kepanduannya ada Hizbul Waton, Bela Diri Tapak Suci. Nah di mahasiswanya ini Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Makanya kalau dan IMM ini juga alhamdulillah tinggal, karena ini provinsi baru, ada tiga atau empat provinsi baru di Papua itu aja yang setahu saya kayaknya belum, cuma untuk 34 provinsi kita udah ada semua di bawah naungan Dewan Pimpinan Pusat, atau juga Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyahnya. Dan ya secara gerakan yang pasti karena kita mahasiswa ya kita gerakan di kampus-kampus. Terkhusus ya kalau di kampus Muhammadiyah itu pasti ada, ibaratnya IMM itu sendiri. Bahkan karena saya bukan kampus Muhammadiyah sebenarnya backgroundnya. Soalnya dari mana bro? Kalau saya dari UIN. UIN Jakarta. Jadi kalau nggak salah ada beberapa di kampus Muhammadiyah itu IMM masuk dari bagian dari organisasi intra gitu. Cuma kalau di kampus-kampus yang swasta atau negeri itu masuknya organisasi ekstra kan. Dan ya itu kegiatan kita. Dan yang satu lagi tentunya IMM ini organisasi perkaderan. Jadi kita menjalankan perkaderan, bagaimana mencetak kader-kader khususnya yang nanti akan disalurkan ke Muhammadiyah itu sendiri. Karena yang tadi kita sebagai anak Muhammadiyah ya pasti menjalankan kader-kader kita nantinya untuk
dakwah-dakwah Muhammadiyah itu sendiri. Gitu sih kalau IMM ini pada dasarnya gitu. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan ke narasumber kita? Gue ini kan Muhammadiyah. Jadi kalau di Muhammadiyah itu ada 2 ospek bro. Kalau di Muhammadiyah ya, satu ospek kampus, yang kedua itu masta. IMM-nya. Masa taruh. Masa taruh itu ospek khusus, Bukan taruh buat pacaran ya. ospek khusus buat memperkenalkan IMM di kampus Muhammadiyah. Iya. Jadi yang namanya kuliah di Muhammadiyah wajib tuh, istilahnya tahu yang namanya IMM itu apa. Nah kalau di kampus di luar non Muhammadiyah, ada nggak kayak segitu sih bro untuk memperkenalkan IMM? Ya. Atau caranya kayak gimana kalau di luar kampus Muhammadiyah? Kalau di luar kampus Muhammadiyah, karena ya itu tadi kebetulan saya sendiri dari kampus yang non Muhammadiyah, Iya. ya nggak jauh beda kita dengan organisasi kemahasiswaan lainnya. Ya kita bisa, kalau di kampus Muhammadiyah kan ada forum khususnya diciptakan kampus gitu. Kalau di kampus non Muhammadiyah ya kita yang menciptakan forum itu gitu kan. Jadi berarti ini jagoan bos. Bikin cabang di luar kandang. Bukan bikin cabang, maksudnya bertarung di luar kandang. Iya, impostor ya. Namanya berdakwah kan kita harus gitu ya. Iya, Kita betul. berani masuk ke ruang-ruang yang Betul. Yang bukan di entitas kita. Iya. Karena UIN itu kan udah Islam. Iya. kalau di UKI baru keren tuh. Makanya apa Tapi ya? ada nggak sih kampus kan tadi kalau kampus UIN kampus Islam kan. Nah ini terkait pertanyaan dua-duanya nih sebenarnya. Kalau di kampus-kampus non tadi lah kayak misalnya kampus negeri atau kampus swasta non Islam, ya emang ada nggak sih bro? Kalau di kampus yang non Islam, kayaknya komisariat ada, tapi pengalaman kita ada memang kader IMM itu yang non Islam juga. Oh. Di Ciputat itu pernah di Oh, iya. cabang saya itu ada kader yang non Islam yang dia sekolah di kuliah di kampus emang swasta gitu kan. Cuman dia ikut perkaderan dan kenapa ya? Karena mau aja gitu kan. Autolokin nggak bang? Makanya kan kalau sekarang Autolokin nggak? enggak. Makanya sekarang yang lagi rame belakangan ini kan ada buku dari Sekum PP Muhammadiyah itu Kristen Muhammadiyah. Iya. Iya. Yang mana kampus-kampus di NTT, kampus-kampus Muhammadiyah di NTT, di daerah timur yang rata-rata mayoritasnya nonis gitu. Dan itu ya banyak mahasiswa-mahasiswa kampus Muhammadiyah yang dari Kristen atau dari kalangan agama-agama lain, dan itu ya Muhammadiyah menerima aja Menerima ya. gitu. Karena kan Luar biasa toleransinya. ya kalau dibilang toleransi Muhammadiyah udah selesai Nah. ya, kayak Muhammadiyah NU menurut Iya. saya, dan udah selesai soal toleransi itu sih. Kalau di BMK bro, gimana cara masuknya bro? Rekrutmennya tuh kayak mana bro? Tulisan Ya, kalau BMK kan gini, BMK itu kan sebenarnya kalau di klaster gitu ya, itu kan ormas nasionalis ya. Iya. Karena kan kalau kita di KNP ini kan ada ormas nasionalis, ada bukan ormas OKP nasionalis, OKP keagamaan. sama kemahasiswaan kan. Betul. Nah, kalau BMK ini kan Bro ini bisa diminum bro minumannya bro. kalau BMK ini kan klasternya klaster nasionalis. Jadi kita memang untuk ke kampus ya belum. Dan juga di secara Berarti rekrutmennya di luar kampus ya? ya secara pergerakan di Kosgoro itu ada gerakan yang untuk khusus untuk kampus itu ya ada himan. Oh, Yang gimana mahasiswa bro? ya. Kalau Ya. hima itu khusus ke mahasiswa. Iya. Kalau BMK ini khusus ya ke pemuda. Oke. Klasternya Iya, iya. captive-nya beda sendiri. Kalau bicara tentang kepemudaan, Kak, dari setiap OKP-nya sendiri, menurut Kakak nih pandangan tentang transformasi digital ya zaman sekarang, apa-apa serba digital, masih ada nggak sih potensi dari pemuda-pemudi yang ada di Indonesia ini untuk masuk ke organisasi ya? Jadi siapa dulu nih? Ya, boleh siapa nih yang mau duluan? Junior dulu lah. Ah.